Halo semuanya, balik sama gue Wan di channel FPL 62. Hari ini gue bakal langsung aja membahas mengenai persiapan gue untuk menghadapi double game week 26. Jadi jangan kemana-mana, tonton terus video sampai habis, dan buat yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe dulu. Pertama-tama seperti biasa di sini gue mau nge-review tim gue dulu. Akhirnya gue dapet panah hijau lagi, dimana gue udah naik 4.000 peringkat ya, dari 34.000 ke sekarang 30k. Dengan kemarin gue mendapatkan 71 poin. Kalau lu bisa lihat di sini banyak poin gue dari De Gea, TAA juga, Dalot lumayan bisa dibilang diferensial gue. Trossard, Jota, Ramsey, midfield yang lumayan mengecewakan 1 poin semua. Bowen seperti biasa, Foden akhirnya nyetak gol walaupun 1 doang. Antonio ya seperti biasa ya 2 poin, dan Ronaldo yang menurut gue sedikit menyelamatkan game week gue, dimana gue nggak punya Bruno Fernandes kan, gue punyanya Ronaldo doang. Jadi menurut gue kaptenin Ronaldo keputusan lumayan tepat juga bagi gue, dan gak jelek-jelek amat yang nggak punya Bruno Fernandes. Dan sekarang kalau lihat di sini gue cuma punya sekitar 4 pemain yang bakal melakukan double game week di game week 26. Jadi gue akan langsung aja membahas bagaimana rencana transfer gue untuk mendapatkan beberapa pemain double game week 26. Tapi sebelumnya gue mau kasih lihat lu juga mengenai fixture, di mana menurut gue penting banget ya mengetahui mengenai pertandingan-pertandingan nantinya, karena ini akan menurut gue akan mempengaruhi juga strategi lu dalam menggunakan chip, dan yang pastinya akhirnya juga mempengaruhi lu dalam mengambil keputusan transfer pemain gitu kan. Dan dimana di sini gue udah ambil data dari Ben Krelin dari match day 26 sampai match day 33 di sini. Dimana kalau lihat di game week 26 seperti yang kita tahu bakal ada 8 tim yang bakal double game week gitu ya. Yang pertama di sini ada Burnley. Burnley sendiri lumayan menarik. Kenapa? Karena di game week 27 dia juga akan double game week. Satu-satunya tim yang bakal double game week ya di game week 27. Jadinya menurut gue Burnley juga pastinya menarik banget. Pemain-pemainnya kita masukin. Salah satu pemainnya udah gue bahas juga kemarin di video short yang gue baru coba ya kemarin, dimana di situ ada Weghorst. Ya menurut gue kalau fit pastinya menarik banget untuk masuk ke dalam tim kita. Tapi selain itu mungkin lu bisa ambil juga kayak pemain midnya, yaitu ada Cornet, atau misalnya kiper. Kalau lu belum punya kiper double game week, lu bisa ambil Pope di situ. Kemudian di sini Wolves double game week juga, pastinya Raul Jimenez atau defender Wolves gitu ya, punya potensi juga dalam punya poin banyak. Leeds gue nggak gitu yakin mengenai dia, apalagi fixture kalau lihat di sini MU, Liverpool, Tottenham, Leicester agak sedikit sulit. Mungkin setelah Tottenham gue baru akan kepikiran untuk masukin Rafinha gitu ya. Apalagi dia nggak blank juga di game week 30. Kemudian Tottenham di sini City agak susah, Burnley lumayan tricky, dimana kita tahu Burnley pertahanan juga cukup bagus, dan ditambah lagi sekarang Spurs yang agak sedikit turun performanya. Jadinya walaupun pastinya akan tetap menarik punya Kane, punya Son gitu ya, atau punya pemain mid defendernya kayak Reguilon. Cuma gue gak seoptimis itu untuk punya pemain-pemain dari Spurs untuk game week 26 saat ini. Setelah itu Crystal Palace, Chelsea, Watford, gue rasa Edward punya kesempatan lebih juga. Watford, Aston Villa, Crystal Palace gak susah gak gampang bisa dibilang. Cuma pasti banyak yang masih punya Dennis kayak gue, apalagi punya King juga, punya Foster juga. Gue rasa kita ya pakai aja mereka. Kita berharap bakal dapat return. Walaupun menurut gue secara fixture sekali lagi ini agak tricky bagi Watford sendiri. Aston Villa dan Crystal Palace ini menurut gue dua tim yang lumayan bagus, lagi bagus bisa dibilang. Jadi gue akan rasa walaupun gue punya mereka, gue gak akan jual dan gue akan tetap pakai aja. Kemudian berikutnya di sini ada dua tim yang paling bagus fixture-nya di game week 26, yaitu ada Arsenal dan juga Liverpool. Tapi sayangnya kalau lihat di sini fixture mereka ini bakal blank di game week 27. Jadi pasti ini akan menentukan banget ya kalau lu misalnya rencana transfer lu seperti apa, chips lu seperti apa. Misalnya lu masukin banyak pemain Liverpool dan Arsenal gitu di game week 26 ini karena lu lihat fixture bagus banget. Jadi lu punya 3 Liverpool, 3 Arsenal gitu kan. Dan di game week 27 lu cuma punya 1 transfer dan 6 pemain lu blank. Jadi kan lu gak pusing ya, bench lu cuma 3 pemain aktifnya, sedangkan lu punya 6 pemain yang blank. Jadi agak sedikit ribet menurut gua kalau lu punya pemain Arsenal juga Liverpool yang lumayan banyak, cuma lu gak free hit di game week 27. Jadinya buat ngatasin ini, mungkin lu kalau mau agresif di game week 26 besok, lu harus free hit di game week 27, atau enggak kalau lu gak mau free hit di game week 27, lu mungkin bisa pakai sedikit aja pemain dari Liverpool dan juga 1 pemain Arsenal. Misalnya kayak dengan Jota yang terbaru kabarnya mereka cedera gitu ya, si Jota ini, lu bisa pakai aja cuma 2 kayak TAA sama Salah. Dan mungkin 1 atau 2 pemain dari Arsenal gitu kan, kayak misalnya White, Tierney, atau misalnya ada Saka, Lacazette atau Ramsdale gitu, lu pakai aja
dua pemain Liverpool, dua pemain Arsenal gitu kan, dan gimana akhirnya lu nggak punya banyak banget pemain yang blank di game week 27 nantinya, dan lu nggak harus free hit di game week 27-nya lagi. Tapi sekali lagi ini bener-bener berdasarkan tim masing-masing ya, gue nggak bisa kasih tahu apakah yang lebih baik seperti apa. Tapi pastinya gue akan bahas setelah ini mengenai chip strategi yang akan gue pakai mungkin bahkan sampai nanti akhir musim. Oke, di sini udah ada chip strategi atau beberapa opsi penggunaan chip yang bisa lu pakai ya. Di sini gue punya 3 opsi, di mana ini adalah opsi ketika lu punya semua chip lu atau lu masih punya triple captain, lu punya 2 free hit, lu punya wild card, dan juga lu punya bench boost. Nah, kalau lu semua misalnya nggak punya semua ini lagi, atau misalnya lu udah pakai wild card lu udah pakai bench boost lu, atau lu udah pakai 1 free hit lu, komen aja di bawah menurut kalian, tulis aja strategi kalian seperti apa, dan gue sebisa mungkin kalau lu punya pertanyaan gue bakal jawab juga pastinya. Tapi di sini ini adalah opsi yang akan gue gunakan. 3 opsi ini kemungkinan besar akan gue gunakan salah satunya untuk gue pakai dalam tim gue sendiri. Dimana sekali lagi disclaimer, gue nggak bisa bilang yang mana yang paling bagus, dan gue sendiri jujur gue belum bisa menentukan juga strategi yang akan gue lakukan. Makanya gue lagi lumayan mikir juga ya. Jadi gue di sini gue rasa gue akan tetap sharing aja ke kalian beberapa opsi yang gue rasa gue pikir ini bagus dalam buat tim gue, dan mungkin banyak juga tim yang bisa menggunakan ini juga. Yang pertama di mana ada opsi pertama, yaitu ada triple captain di game week 26 pastinya. Salah, bakal double game week. Kemudian free hit di 27 karena lu mau misalnya banyakin pemain Liverpool dan juga Arsenal gitu ya. Jadi lu bakal free hit di 27, setelah itu lu free hit lagi di 30 seperti yang gue udah bahas tadi. 30 juga bakal ada blank game week. Dan setelah itu lu setelah free hit di 30, lu bakal wildcard di game week 34 dan juga bench boost di game week 36. Nah, menurut gue keuntungannya, yang pertama pastinya di sini lu bakal attack atau lu bakal full-fullan di game week 26 dengan mungkin 3 pemain Arsenal, 3 pemain Liverpool. Jadinya punya potensi dapat poin juga lebih banyak lagi di game week 26 ini. Dan menurut gue lu bakal dapat strong bench boost di sini. Karena kenapa? Karena lu wildcard mungkin 1 minggu atau 2 minggu sebelum lu bench boost. Jadi pastinya squad lu ini adalah squad yang lu persiapkan untuk bench boost gitu ya. Jadi lu bakal bench boost dengan maksimal. Dan yang ketiga di sini menurut gue lu bakal bisa masukin pemain-pemain Chelsea. Kenapa? Karena lu bakal free hit di 27, free hit di 30. Dan itu adalah game week yang Chelsea blank. Sedangkan di game week 28, 29, 31 sampai seterusnya Chelsea ini bagus banget. Jadi lu bisa ngambil kesempatan itu buat masukin pemain-pemain Chelsea yang mungkin udah nailed lagi gitu ya. Kayak misalnya mungkin Alonso atau Reece James kalau udah sembuh lagi, atau mungkin kayak midfieldernya. Jadi menurut gue ini bisa jadi diferensial juga buat kita semua. Setelah itu pastinya free hit 27 buat lu punya tim yang full, yang maksimal. Lu bisa ambil pemain-pemain Burnley yang double game week lagi, dan juga pastinya lu bakal dapet pemain yang punya jadi opsi pilihan kapten lu, kayak misalnya atau Kane di sana atau pemain-pemain dari Manchester City. Jadi pastinya ada beberapa keuntungan kalau lu ambil opsi 1 gitu kan. Dan berikutnya di sini opsi kedua gue, dan gue sedikit lebih condong di opsi kedua ini, di mana gue bakal triple captain di 26, free hit di 27. Kemudian gue wildcard di 31. Jadi gue akan sebisa mungkin dead end, atau misalnya gue matiin aja tim gue di game week 30 itu dengan kita blank game week ya. Jadi dari game week 28 sampai game week 30 itu gue bakal transferin atau masukin pemain-pemain yang bakal main doang di game week 30. Kayak misalnya ada Leeds, Arsenal, Wolves seingat gue, Leicester City, dan gue ada 6 tim yang udah pasti main, cuma gue gak inget. Jadi setelah itu pasti tim gue jelek banget di game week 31-nya, makanya gue wildcard di sini. Kemudian gue bench boost di 36 dan free hit di 33. Gimana keuntungannya? Pastinya kayak tadi juga, lu bakal attack game week 26 ini dulu karena lu bakal free hit di 27. Kemudian lu dead end di 30, kemudian lu bakal free hit di 33, dimana 33 tuh kayaknya katanya sih kata Ben Crellin bakal ada blank game week dan juga double game week. Jadi bakal ada beberapa tim yang kosong, tapi ada beberapa tim yang double game week. Jadi pastinya menarik banget kalau lu bakal free hit di situ. Dan menurut gue di sini juga info dari Ben Crellin bahwa kemungkinan besar match-match atau pertandingan yang ditunda sekarang gitu ya bakal di reschedule atau bakal dipindahin ke game week 30 ke atas. Nah, setelah itu sendiri di sini ada opsi terakhir atau opsi ketiga, di mana opsi ketiga ini adalah opsi karena gue denger berita Jota cedera gitu ya. Jadinya gue rasa dengan Jota cedera, gue rasa kemungkinan besar Liverpool pemain ketiganya agak sulit ya ditebak siapa yang nailed gitu kan. Ada yang udah pastinya Salah dan juga TAA, tapi kalau lu misalnya mau cari pemain ketiga menurut gue agak sedikit tricky gitu ya. Walaupun di situ ada Firmino, tapi Firmino juga baik lagi, mungkin dia belum nailed lagi. Kemudian ada Luis Diaz yang bisa jadi diferensial, bagus. Cuma sekali lagi kita nggak tahu apakah dia bakal jadi starting dalam 2 match itu.
Bisa jadi Robertson, tapi Robertson sekali lagi kita tahu ada Tsimikas di situ yang secara performa bakal kalau melawan tim-tim rendah mungkin gue bakal lebih percaya pakai Tsimikas aja gitu ya. Istirahatin Robo untuk main lagi nanti di pertandingan yang lebih menentukan gitu ya bagi Liverpool itu sendiri. Ada juga Van Dijk, mungkin Van Dijk yang bisa lebih nailed mungkin, tapi sekali lagi Van Dijk ya attacking return-nya agak sedikit kurang dan kita cuma berharap mungkin poin clean sheet-nya doang gitu kan. Di sini menurut gue kalau Jota cedera, opsi ketiga agak sedikit menarik dengan kita kurangin pemain Liverpool dan juga Arsenal. Jadi kita triple captain tetap Salah di 26, tapi kita nggak harus free hit di 27. Jadinya free hitnya di 30 dan 33, setelah itu wildcard lagi di 34 dan juga 35, baru bench boost di 36. Dan opsi ini pastinya ada keuntungan juga, di mana yang pertama lu bakal fokus di game week 30 ke atas, yang seperti gue udah bilang tadi, bakal banyak banget pertandingan-pertandingan double game week. Setelah itu lu bisa simpen free hit, karena pastinya bakal lebih aman ya. Kita nggak ada yang tahu di masa-masa seperti ini, banyak banget yang ditunda. Lu punya free hit di tangan lu pastinya bakal lebih aman buat tim lu itu sendiri. Dan ketiga pastinya lu nggak harus terfokus sama game week 30, karena yang gue udah bilang tadi kalau lu di opsi kedua lu bakal dead end, lu bakal matiin tim lu, isi pemain-pemainnya bakal di 30 doang, tapi belum tentu bagus gitu kan setelah 30-nya. Jadinya lu di sini nggak harus terfokus sama game week 30. Dan yang keempat pastinya lu cuma fokus buat navigasiin tim blank game week 27, di mana blank game week 27 kan seperti yang kita tahu cuma 2 tim ya, Arsenal dan juga Liverpool. Gak kayak mungkin game week 30 yang baik banget dan game weeknya tim-timnya tim-tim game week 33 juga lebih banyak kemungkinan besar. Makanya lu bisa fokus doang untuk menghindari 2 tim ini, yang mana pastinya akan lebih mudah kan buat tim lu sendiri. Jadi itu dia beberapa opsi chip yang bisa gue pakai, tapi sekali lagi gue gak kasih saran yang mana yang lebih bagus, dan gue sendiri gue masih bingung. Update-nya pasti akan gue update terus di Twitter gue di @fpl62_, makanya jangan lupa untuk follow Twitter gue buat dapetin update terbaru. Oke, jadinya sekarang langsung aja gue membahas mengenai transfer plan atau strategi transfer gue dalam menghadapi game week 26 ya. Seperti yang gue udah bahas tadi, kalau lihat di sini tim gue cuma punya sekitar 4 pemain, Foster, TAA, Jota dan juga Dennis yang bakal double game week di 26. Dan Jota sendiri kita tahu kemarin ada isu ya, dia kena ankle-nya di Champions League lawan Inter kemarin, dan kita harus tunggu pastinya press dari Jurgen Klopp itu sendiri di hari Jumat untuk nunggu kabarnya. Tapi gue rasa kemungkinan besar dia nggak akan bermain ya. Kalaupun dia misalnya sembuh, gue rasa dia hanya bermain di 1 game week doang. Dimana ini membuat gue pastinya khawatir punya Jota dalam tim gue. Dan sekali lagi gue juga kasih tahu bahwa gue masih belum menentukan fix chip gue bakal seperti apa. Dan itu pastinya menentukan transfer gue ya. Kayak misalnya di sini ya, kalau gue pakai chip dimana gue bakal free hit di 27, pastinya gue bakal banyakin pemain dari Liverpool dan juga Arsenal yang double game week nantinya. Kayak di sini misalnya Ronaldo gue buang, mungkin Jota gue buang, misalnya pastinya gue mempunyai Salah dulu ya. Yang pertama Salah, gue akan masukin Salah di sini. Kemudian Ronaldo penggantinya kalau gue free di 27, pastinya gue nggak usah mikirin pemain-pemain yang misalnya kayak Weghorst dulu gitu ya, karena gue bisa pastinya masukin dia nanti. Dan gue berfokus sama pemain yang bagus aja gitu pertandingannya di 26, kayak misalnya mungkin striker dari Wolves kayak Jimenez di situ yang punya pertandingan cukup bagus di 26. Leicester dan juga Arsenal, walaupun ya gue nggak gitu yakin sih ya, tapi kalau dibandingin sama pemain-pemain lainnya mungkin punya peluang lebih besar lagi. Dan kalau gue misalnya mau fokusin di 26 ya, free di 27, gue juga bisa misalnya ganti Trossard di sini dengan gue masukin lagi pemain dari Arsenal, midfield Saka, dan satu lagi pemain dari Arsenal lagi, defendernya gitu kan. Gue baru punya 1, dimana pilihannya gue bisa keluarin Sufal atau nggak James. Tapi Reece James sendiri gue udah bilang kayak minggu lalu, gue agak sedikit sayang banget sebenarnya keluarin dia, dimana dia 20 matchnya itu bagus banget ya Chelsea kalau lihat. Dan kalau Reece James sendiri udah bisa bermain, bakal bagus banget sih menurut gue. Dan kalau misalnya gue free di 27 juga, pastinya gue nggak usah mentingin dia, gue bisa keluarin Sufal aja di sini dan gue masukin lagi pemain dari Arsenal ya, kayak misalnya ada Gabriel atau Tierney di sini. Gue akan pilih Tierney. Dan di sini gue udah punya 7 pemain yang bakal double game week di 26 besok, dan gue bisa free hit di 27. Jadi gue nggak usah peduliin Tierney, TAA, Saka, Salah, gue nggak usah peduliin lagi. Apalagi Reece James juga blank gitu ya. Jadi gue bisa attack aja 26. Tapi kalau misalnya ternyata gue reload dulu di sini. Tapi ternyata misalnya kalaupun gue nggak ingin akhirnya memutuskan untuk nggak free di 27, gue bisa lebih simple aja, gue nggak harus gitu banyak. Gue akan tetap keluarin Jota karena dia cedera, dan gue bisa masukin aja Salah ya pastinya sebagai kapten gue pengen triple kapten.
Dan gue di sini masukin lagi, mungkin kalau misalnya kayak gue nggak free di 27, pastinya gue harus mikirin kan ya, match di 27 seperti apa, siapa yang pengen gue targetin, misalnya kayak mungkin gue targetin Weghorst di 27 karena double game week, atau gue pilih lagi striker lain yang 27-nya bagus. Tapi kemungkinan besar kalau misal pun gue gak free di 27, gue pasti akan mikir-mikir dulu untuk ambil Weghorst atau enggak. Tapi selain Weghorst, opsinya di sini ada Kane, yang menurut gue fixture dari game week 27 sampai game week 28, 29 lumayan bagus juga. Jadi gue bisa masukin Kane di sini. Dan uang gue kurang satu ya. Dan di sini memaksa gue buat buang Reece James, dan gue bisa masukin salah satu pemain Arsenal yang paling murah ya defendernya, yaitu White di sini. Dimana akhirnya gue cuma punya 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain yang bakal double game week 27, tapi mungkin gak sebagus itu ya pertandingannya. Gue gak punya 2 Arsenal, dan gue gak punya advantage buat free hit di 27 buat ambil-ambil pemain yang kualitas lebih bagus pastinya daripada squad gue sekarang. Nah jadi kayak gitu strategi gue untuk menghadapi game week 26 nanti. Nah buat kalian semua yang nanya misalnya apakah di game week 26 mending gue free hit, triple captain, bench boost, kalau gue sendiri jawabannya cukup simple. Menurut gue triple captain adalah chip yang paling bagus saat ini. Untuk bench boost lu bisa pakai mungkin di game week 36, free hit pastinya game week lainnya yang membantu tim lu pas lagi jelek aja. Jadi sampai sini video gue untuk game week 26 ini. Jangan lupa like dan juga subscribe kalau kalian masih terbantu. Komen aja di bawah kalau kalian punya pertanyaan, dan pastinya gue akan berusaha untuk jawab sebisa mungkin. Thank you semuanya, good luck, dadah.